Yuk, selamat pagi teman-teman semua. Kita jalan-jalan di sungai ya. Nah, hari ini sungainya mati. Nah, ini kebetulan sungainya mati. Nah, kita jalan-jalan di sungai untuk mencari tanaman. Nah, kita mencari pohon juar. Nah, ini pohon juar. Yang kita mau kita cari nanti pohon juar. Buat apa pohon juar? Nah, kita bedah pohon juar, kita pahami manfaat pohon juar. Nah, karena mbah-mbah kita dulu sudah banyak yang menjelaskan pada kita bahwa pohon juar itu memiliki segudang manfaat, sangat banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, dan yang saya pelajari dari beberapa sesepuh, baik orang wilayah daerah Ponorogo sendiri ataupun orang dari daerah Magetan ya, orang dari mbah-mbah sepuh dulu, itu fungsi pohon juar memang sangat bagus. Nah, ini pohon juar, pohonnya tinggi. Nah, ini daunnya. Nah, itu. Tapi ini harus ke sungai kita cari yang ini yang pendek. Ini pohon juar. Nah, pohon juar itu fungsinya menurut mbah-mbah dulu, yang mau saya jelaskan adalah untuk obat penyakit gatal, terutamanya untuk obat penyakit kulit ya. Nah, ini pohon juar ini yang besar ini. Itu pohon juar itu. Nah, ini pohonnya, ini daunnya. Nah, jadi fungsi dari pohon juar adalah fungsi dari daun juar adalah untuk menyembuhkan beraneka ragam penyakit, terutama penyakit kulit. Nah, caranya direbus ya, digunakan untuk mandi. Nah, direbus airnya lalu kita gunakan untuk mandi. Nah, ini pernah terjadi pada salah seorang murid saya dulu waktu saya masih ngajar di sekolahan. Nah, itu ngajar di sebuah pesantren. Jadi kala itu ada murid yang mengeluh tidak bisa sekolah karena gudiken ya, wajar ya, anak pesantren terus gudiken. Nah, ini sudah ciri khas kalau urung gudiken, urung santri ya, itu biasanya seperti itu. Nah, ini pohonnya, ini pohon juar, pohonnya bisa besar nih. Nah, dulu akhirnya saya suruh buat jamu pahitan yang dikasih daun juar sedikit, daun dan pupus daun juar ya. Jadi jamu pahitan dikasih sedikit, sangat sedikit daun juar. Nah, alhamdulillah sembuh. Jadi saya sarankan dulu itu mandi pakai rebusan daun juar ini sama daun mimbo ya. Jadi daun juar sama daun mimbo direbus, jadi pakai ditambah bawang lalu gunakan untuk mandi. Nah, tapi ternyata nenek atau kakek dari si anak tersebut, murid saya tersebut, ada seorang mbah-mbah sepuh yang memang mendalami ilmu pengobatan Jawa kuno. Nah, ini daun juar ya. Terus beliau berkata begini, kalau untuk mbah-mbah dulu untuk obat jamu pahitan itu sedikit dikasih beberapa lembar daun juar muda. Jadi kalau untuk obat jamu pahitan itu jangan lupa memberikan sedikit dari daun juar muda. Jadi jadi saya cuma berapa lembar gitu, ini hitungan ganjil, bisa 7 lembar atau 11 lembar, jangan terlalu banyak. Nah, ini daunnya kita
bisa lihat, bisa belajar dari sini ya. Nah, jadi kalau membuat jamu pahitan, tambahkan sedikit dari daun jawar ini untuk memperkuat kandungan jamu yang akan kita buat. Fungsinya, nah, fungsi jamu pahitan ya untuk imunitas, untuk melawan bakteri atau parasit dalam tubuh. Nah, terutama untuk membersihkan darah, menyembuhkan gatal-gatal dan lain-lain. Nah, ini daun jawar. Nah, penggunaannya simpel ya, kita rebus lalu airnya kita gunakan untuk mandi, cuma gitu aja. Ini kalau mau dipakai dengan menggunakan metode pakai mandi. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga membunuh jamur-jamur yang ada di kulit. Jadi kalau biasanya untuk anak-anak saya itu biasanya cuma saya rebus lalu selesai saya masukkan ke air untuk mandi, saya tambahkan garam dan perebusannya saya kasih tambahan bawang, dan bisa juga ditambah daun membo ya. Nah, jadi daun jawar ini bisa ditambah dengan daun membo agar khasiatnya bisa lebih kuat. Jadi untuk mengatasi kasus gatal-gatal terutama gudiken ya, jadi yang disebut dengan gudiken bisa dengan metode satu, daun jawar direbus digunakan untuk mandi. Yang kedua, buat jamu pahitan. Nah, jamu pahitan yang dikasih sedikit daun jawar. Nah, tapi saya punya teori yang ketiga. Nah, ini yang sering saya praktekkan. Nah, biasanya saya menggunakannya untuk merebus minyak kelapa. Daun jawar ini sama rempah-rempah sama daun-daun jamu lainnya saya gunakan untuk merebus minyak kelapa. Nah, terus bisa digunakan untuk minyak oles ya. Ini bisa juga untuk mengobati gatal-gatal kulit. Terus bisa juga untuk mengobati gatal-gatal kulit, bisa juga untuk mengobati gudiken. Nah, terserah kita mau bagaimana cara kita, tapi itu adalah manfaat daun jawar. Jadi kita belajar, kita kembali kenali alam sekitar kita. Nah, itu banyak tuh. Kalau kita mau mengenali alam sekitar kita itu sangat banyak. Nah, ini itu ada bambu, rebungnya bisa untuk sayur, untuk memperkuat tulang. Ada bentis. Nah, sejarah Pangeran Sambernyawa yang sembuh setelah perang dengan Belanda itu sakit di Pacitan, sembuh lalu menjadi sejarahnya diberi nama Pacitan atau Pace sangka daerah wetan. Nah, ini Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Nah, itu ada mauni yang bisa juga untuk anti parasit, untuk penyakit yang jamur, atau untuk memperkuat imunitas, mencegah dari virus, bakteri. Nah, banyak sekali yang bisa kita pelajari di alam sekitar kita itu. Untuk jambe, nah, orang dulu menggunakan untuk jamu kuat. Ada sukun yang katanya bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini daun salam yang katanya bisa untuk asam urat. Nah, ini ada pohon jambu, gedang kluthuk. Nah, ini juga bisa juga untuk jamu kuat. Nah, atau orang Indonesia menamakan pisang manggala. Nah, itu juga ada kluweh, ada nangka. Semuanya punya sangat banyak khasiat ya. Ada serai. Ini baru di belakang rumah saja, kalau sudah kita paham satu persatu semuanya bisa kita gunakan sebagai obat. Nah, itu ada jarak yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kemaluan seorang pria. Nah,
los juga, bisa juga untuk jarak, untuk gatal, sangat banyak ini. Nah, jadi mari kita kenali alam sekitar kita, karena alam adalah guru, alam adalah alam yang menghidupi kita. Kita jaga dan kita lestarikan apa yang ada di sekitar kita ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan, bangkitlah Nusantaraku.